Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Mahfud dari kelas 3C PGMI NIM 204201729. Dosen pengampu DR Saidah MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester atau yang disebut UTS, yakni ujian psikologi pendidikan. Langsung saja saya akan membacakan soal beserta jawabannya. Ya, langsung soal yang pertama, yakni apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenal mental, pikiran, dan perilaku manusia. Psikologi belajar ditinjau dari segi ilmu bahasa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiche yang diartikan jiwa, dan kata logos yang berarti ilmu atau mengenal. Jadi, psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penempatannya bagi belajar dan pembelajaran. Lanjut soal yang kedua. Apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Manfaat mempelajari psikologi belajar adalah untuk membantu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar dan untuk memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik dan membantu suasana edukatif dan efektif. Terus, metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Metode yang dapat diterapkan pada psikologi belajar adalah metode eksperimental. Yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Selain itu, untuk contoh tentang metode eksperimental ini yaitu untuk mendapatkan dan mengetahui sifat umum yang berasal dari gejala kejiwaan. Hal ini bisa meliputi kemampuan pikiran, ingatan, perasaan, hingga lainnya. Yang kedua yakni metode questionnaire. Pada metode questionnaire merupakan serangkaian dari pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. Terus yang ketiga yaitu metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnosis dan juga pengobatan untuk beberapa macam jenis kelakuan, gangguan fisik, hingga perkembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode klinis ini merupakan sebuah metode yang nantinya dapat digunakan dalam ilmu psikologi agar dapat menyelidiki secara detail tentang sejumlah individu. Selain itu, tujuannya untuk mengetahui individu apakah memiliki gangguan ataupun kelainan dalam batas-batas waktu yang terbilang cukup lama. Terus yang keempat, metode introspeksi. Pada metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Tak hanya itu saja, dalam metode ini nantinya juga bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri seseorang hingga pikiran. Yang terakhir yakni yang kelima, metode case study. Dalam metode case study ini merupakan
catatan mengenai pengalaman seorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Untuk metode ini dapat berhasil maka membutuhkan observasi serta pencatatan data-data yang mana dapat dilakukan dengan sebaik-baik dengan cara mencatat data lingkungan lakunya. Jadi itulah ada beberapa informasi yang bisa lihat tentang metode psikologi pendidikan. Lanjut nomor 3. Mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Pengembangan dan pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan karena dalam pembelajaran itu harus ada perkembangan dan perkembangan itu harus ada pembelajaran. Oleh sebab itu, kedua aspek tersebut bisa kita pahami bahwasanya pembelajaran itu harus ada perkembangan biar kita tidak sia-sia dan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Ya, lanjut soal nomor 4, yaitu apa pengertian belajar dan ciri-cirinya. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Adapun ciri-ciri belajar sebagai berikut, yakni terjadi perubahan tingkah laku atau kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Terus yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. Yang kelima, yakni proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Hal yang kelima adalah pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien dalam belajar? Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema cita-citaku adalah siswa menulis cita-citanya masing-masing sesuai keinginannya, dan untuk belajar siswa menjadi efisien adalah sesudah siswa menulis cita-citanya masing-masing, guru menyuruh siswa satu persatu untuk maju ke depan atau menyuruh di tempat duduknya masing-masing sesuai cita-cita yang diinginkan. Catch 'em all.